مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع يا ربي بالمصطفى واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا الله يا ربنا اسنجنا من سار الناس بالولي كتب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس يا ربي بالمصطفى بلغ مقام واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا الله يا جواد جد لنا بالمراد بالولي كتب الإرشاد الحبيب عبد الله بن علوي الحداد يا ربي واغفر لنا ما مضى يا واسع يا الله يا قدوس نجنا من ساربوس بالولي شمس سموس الحبيب عبد الله بن أبو بكر الإدروس يا ربي واغفر لنا ما مضى يا حنان يا منان جد لنا بالغفران بالولي كتب الإرفان الحبيب علي بن أبو بكر شكرا يا ربي بلغ مقاصدنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى روحي وإلى حضرة قوس الإرشاد والبلاد الحبيب عبد الرحمن الحبيب عبد الله بن علي الحداد وأصلي وانفرم عن الله يولي درجات في الجنة وينفعنا بأسرهم وأنوارهم وعلومهم وبركة في الدنيا والدنيا والآخرة. الفاتحة.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana bi 'abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bil izni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Amma ba'd. Pengarang kitab Risalatul Jami'ah yang kita pelajarin kitabnya namanya siapa? Masih ingat gak? Masih ingat gak? Siapa namanya? Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, ya. Jadi kita sekarang akan mempelajari tentang rukun-rukun wudu yang selanjutnya. Kemarin kita udah belajar berapa? Ada berapa kemarin? Kemarin baru 2 apa 3? Baru 2. Yang pertama apa? An-niyat. Walaupun kita bahas baru 2, tapi kemarin kita bahas secara jelas, ya. Kemarin itu kita bahas niat. Niat itu harusnya adanya di hati, bukan di ucapan, Ustadz. Tapi kita diajarin juga niat di ucapan. Itu namanya talaffuz, ditalfis, dilafazkan, ya. Nawaitu wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhah lillahi ta'ala. Itu diucapkan buat ngeyakinin hati. Tapi tanpa berucap pun sah. Iya sah. Dalam hati. Apa perlu pakai bahasa Arab? Pakai bahasa Indonesia cukup. Pakai bahasa yang kamu pahami cukup. Kalau kamu orang Cina, kalau antum orang Cina pakai bahasa Cina boleh. Dalam hati gitu ya. Atau misalnya orang Sunda, boleh pakai bahasa Sunda. Ya, jadi nggak perlu harus pakai bahasa Arab. Di hatinya ditekenin. Ya Allah, saya niat berwudu agar bisa sholat. Sah wudunya, walaupun nggak diucapin. Tapi sunnah diucapkan. Sunnah diucapkan sebelum berwudu. Sebelum berwudu disunahkan apa aja? Yang pertama, membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah baca basmalah, kemudian habis itu apa? Berniat boleh. Berniat tapi dibaca itu ya. Niat tapi dibaca. Nawaitu wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhalillahi ta'ala. Niat di hatinya kapan? Niat di hatinya ketika membasuh wajah. Membasuh wajah, membasuh muka. Jadi habis baca basmalah, ucap niat nawaitu wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhalillahi ta'ala. Boleh pakai bahasa Indonesia diucap. Habis itu apa? Tangan. Tangan ini sunnah apa wajib? Sunnah. Tangan. Habis tangan terus habis itu apa? Kumur tuh sunnah juga. Jadi ambil air dimasukin ke mulut, kumur. Sunnah. Terus ada namanya istinsya. Apa itu istinsya? Nyedot air pakai hidung. Ya. Jadi bukannya istinsya itu bukannya ada air kita giniin aja ke hidung, enggak, tapi disedot. Abis itu baru keluarin lagi. Itu kalau mungkin antum jarang lakuin ya. Biasanya bersihin hidung sekedar air digitu-gituin aja ke hidung, bener gak? Tapi coba antum nyobain istinsya. Misalnya lagi subuh ngantuk, ya setannya di mana-mana tuh. Dikit-dikit ngantuk. Coba istinsya. Ketika istinsya itu langsung seger. Karena apa? Antum nyedot air naik sampai sini, dikeluarin lagi. Ya, nyedot air sampai hidung dikeluarin lagi. Jadi langsung seger. Yang lagi pusing istinsya. Yang lagi ingusan istinsya. Ya, itu bisa nyegerin hidung. Nyegerin ketika lagi ngantuk juga bikin seger. Ya, itu sunnah semua. Usap tangan sunnah. Ya.
Nanti ini kita belajar yang wajib-wajib dulu ya. Karena nanti ana itu belajar namanya fikih. Kita fikih namanya bidayatul mujtahid wan nihayatul muqtasid. Itu disebutkan ternyata ada ulama-ulama yang mewajibkan mengusap tangan. Ya, jadi usap tangan itu ada beberapa ulama yang bilang wajib. Tapi menurut mazhab Syafi'i hukumnya sunnah. Ya. Ada mazhab-mazhab lain yang bilang wajib. Dan wajibnya lagi ada yang wajib kalau misalnya habis tidur. Karena kalau habis tidur nggak tahu tangannya habis kemana kan. Apa dia garuk-garuk kemaluan depan, garuk-garuk kemaluan belakang. Makanya ketika habis tidur diusap. Ada lagi yang bilang kalau tidur siang nggak apa-apa. Kalau malam harus wajib. Tapi apa? Menurut mazhab Syafi'i tangan itu sunnah. Ya, cuci tangan sunnah. Nah kemudian tadi cuci tangan sunnah, kumur-kumur sunnah. Istinsya sunnah. Yang wajib yang mana? Pertama kali yang wajib setelah niat adalah membasuh muka, membasuh wajah. Kemarin kita dijelasin membasuh wajah batasannya dari mana aja? Pakal unjung rambut sampai tulang dagu. Ustadz yang nggak punya dagu gimana? Kemarin kita dijelasin. Yang nggak punya dagu, yang nggak punya rambut dikira-kira sebagaimana orang biasa punya rambut, orang biasa punya tulang dagu. Maka kemarin udah ngejelasin ya, 4 jari dari alis. Oh di sini. Dagu ya biasa, dagunya sekitar sini. Ya. Dan itu panjangnya, lebarnya dari mana? Dari kuping kanan ke kuping kiri. Ustadz, ana punya jambang. Jambangnya apakah di kulit di belakang jambang nih, yang ini, apakah harus dibasuh? Sunnah. Maksudnya tidak harus dibasuh, ya. Jadi kalau kita melewatkan ini boleh apa enggak? Boleh. Wudunya tetap sah. Ya. Kemudian apalagi kemarin kita bahas, baru 2 itu ya, baru 2 itu benar, sama jenggot kemarin kalau nggak salah. Jenggotnya kalau dilihat, jenggotnya kulitnya nggak kelihatan, maka dia wajib di sela-sela. Tahu di sela-sela? Air diambil diginiin, di sela-sela. Tapi kalau kelihatan kulitnya, dia ada jenggot, cuman kulitnya kelihatan putih, masih putih, nggak lebat. Maka apa? Dia cukup dibasuh, diusap begini cukup. Ya, itu yang kedua. Sekarang kita masuk ke rukun 3 adalah ghuslul yadain ila marfiqain. Ya, membasuh kedua tangan sampai kedua sikut. Ini baru yang diwajibkan. Jadi yang awal itu sunnah. Tapi yang wajib itu apa? Dari tangan sampai sikut. Nah, dalam berwudu itu harus dilebihkan. Harus apa? Dilebihkan. Karena apa? Karena kita nggak tahu yang mana yang benar-benar sikut. Apakah sikut itu ini? Atau yang ini? Ataukah yang ini? Makanya oleh para ulama dianjurkan dilebihkan. Ya. Kalau mau wudu, ini pakaiannya digulung, dibasuh sampai sini, sampai lewatin sikut. Begitu juga dengan wajah, begitu juga dengan yang lainnya. Jangan mepet, jangan pas-pasan. Karena apa? Dikhawatirkan ada bagian-bagian yang tidak terkena air. Karena kata Rasulullah ancamannya keras. Bagian yang tidak kena air ketika berwudu, maka bagian tersebut akan dibakar nanti di api neraka. Akan dibakar di api neraka. Oleh karena itu kita lindungin semua badan kita. Jadi ketika wudu kita pastikan tidak ada satupun yang tidak terkena air. Ketika basuh tangan itu sela-sela jari harus dilihatin, dipastikan harus kena air. Jangan sampai kita asal-asalannya begini, sininya kering. Banyak itu kayak gitu. Lagi wudu, coba anda lihat. Pas dilihat wudu, ternyata tangannya digituin, kering tangannya. Kamu ini udah wudu belum? Udah Ustadz. Kok ini kering? Gak tahu. Ya, makanya harus dipastikan. Kalau habis wudu lihat, coba nih, bagian sini biasa rentan. Habis wudu lihat, kering apa enggak? Kalau kering, ulang wudunya. Diulangin wudunya sampai basah. Nah, paham sampai sini? Jadi rukun yang pertama tadi apa? Niat. Yang kedua membasuh wajah, dan yang ketiga adalah membasuh tangan dari telapak tangan, dari ujung jari sampai sikut, serta memastikan tidak ada yang menghalangi air masuk kepada fardunya wudu. Jadi yang tadi udah Anda bilang,
jangan sampai ada kulit kita yang tidak terkena air. Termasuk apa? Termasuk oleh sesuatu. Maksudnya gimana termasuk oleh sesuatu? Misalnya antum pakai jamnya rapet, tahu jam rapet? Kenceng jamnya kenceng, sehingga apa? Kalau dipakai wudhu, pas jamnya dibuka, bagian sininya nggak kena air. Tapi kalau Ustadz, Anda punya jam, tapi jamnya longgar terus anti air, boleh gak dipakai wudhu? Boleh, asalkan bagiannya kena air. Berarti gimana kalau pakai jam? Jamnya disela. Atau Ustadz, cincin itu kan sunnah, benar gak? Pakai cincin itu adalah sunnah. Maka kalau orang yang pakai cincin, dia berwudu, dia nggak harus lepas cincinnya. Lalu bagaimana caranya? Ketika berwudu, cincinnya dibuka tutup, ditutup lagi, memastikan bagian yang tertutup cincin kena air. Itu salah satunya dari jam, dari cincin. Bisa juga dari hal-hal lain. Misalnya ada orang pakai tato. Kalau udah terlanjur tato, dia tobat sama Allah, wudunya diterima apa enggak? Diterima. Ya, kalau dia udah terlanjur tato, dia bertaubat kepada Allah, wudunya diterima. Tapi ada kadang-kadang orang dia pakai tip X. Lagi antum seringan pakai tip X kan? Main tip X, kena di sini. Tiba-tiba sholat zuhur. Kira-kira airnya nyentuh gak ke dalam? Enggak. Airnya itu tidak menyentuh ke dalam kulit. Karena apa? Terhalang tip X. Atau pakai pulpen. Kalau pulpen itu ngalangin air apa enggak? Hah? Enggak. Kalau tinta pulpen, tinta spidol itu tidak menghalangi air. Yang menghalangi air itu apa? Tip X, cat tembok, benar enggak? Atau apa lagi? Bedak itu ngalangin. Ya. Coba antum pakai cat tembok, gituin air. Nembus gak ke kulit? Enggak. Tapi kalau pulpen nembus, karena pulpen itu sifatnya cair, ya. Nah, tadi tuh, jadi kalau mau wudu pastikan nggak ada tip X di bagian-bagian wudu, ya. Terutama habis pulang sekolah, zuhur, ketika sholat zuhur pulang sekolah pastiin ada tip X gak? Ya, kalau masih ada tip X, hapus terlebih dahulu. Karena percuma wudu ada tip X-nya, sholat yang kalau wudunya nggak sah, sholatnya pasti tidak sah. Karena syarat sahnya sholat harus suci dia. Salah satu cara suci berwudu. Ya, baik. Itu yang ketiga. Sekarang yang selanjutnya, yang keempat adalah Arabi mashusai min bashratil ra'si. Ngusap sebagian dari kepala yang kelihatan, ya, daripada sebagian kulit kepala yang terlihat, atau rambut kepala dalam batasan kepala. Jadi yang keempat itu adalah mengusap kepala. Kalau dalam surat Al-Maidah itu dijelaskan wamsahu biru'usikum. Apa? Wamsahu biru'usikum. Usaplah kepala kamu. Nah, jadi yang lain itu pakainya goslul wajhi, goslul yadain ila marfiqain. Tapi beda, hanya satu yang berbeda, yaitu mengusap kepala. Dia bukan goslu tapi mashu. Apa bedanya mashu sama goslu? Kalau goslu itu membasuh, kalau mashu itu adalah mengusap. Kalau basuh itu artinya apa? Airnya itu harus ada. Misalnya, kalau kita pakai keran, airnya harus mengalir. Atau kita dari dari ember. Kadang-kadang kan ada orang wudu pakai ember kan? Itu boleh apa enggak? Boleh. Ya, tapi syaratnya satu, airnya harus menggenang di tangan. Jadi airnya harus genang di tangan, baru boleh dibasuh. Nggak boleh kita celupin tangan kita ke ember, airnya dibuang, ditirisin, dibuang, habis itu diusap sini. Boleh apa enggak? Nggak boleh. Harus ada genangan baru boleh diusap. Ya, genangan baru usap. Nggak boleh airnya udah tiris, udah nggak ada airnya, udah dijatohin semua airnya baru usap. Itu namanya bukan membasuh tapi mengusap. Tapi beda sama kepala.
khusus untuk kepala dalam Al-Quran, wamsahu biru'usikum, usaplah kepala kamu. Artinya usap kepala gimana? Ya boleh, kita tuang air, dibasahin tangannya, diciprat-cipratin dulu, habis itu baru usap kepala. Jadi palanya basah apa enggak? Enggak basah. Maksudnya enggak basah apa? Basahnya itu enggak lepek. Kadang-kadang kan antum sholat rambutnya basah, rambutnya lepek, habis itu langsung ditutupin pakai peci, bau nggak tuh kira-kira? Bau. Tapi yang bagus dikeringkan dulu, atau wudhunya caranya tadi kayak begitu, dituang, ditirisin, habis itu baru usap. Bahkan dalam keadaan darurat boleh seseorang hanya mencelupkan satu jarinya, satu jari, ingat ya, cuman satu jari ditetesin air, kemudian diusap di bagian sini. Tentu peci dilepas dulu, diusap. Atau boleh, bahkan anak ngaji sama guru-guru ini bolehkan seseorang pakai peci yang seperti ini, peci yang menyerap air. Kan ada habaib atau ulama-ulama yang dia itu pakai imamah, bener? Tahu imamah? Yang dililit-lilit, ngelepasnya ribet. Kalau dilepas itu makainya bisa dandana lama, benar gak? Akhirnya dibolehkan berwudu, yang bagian kepala itu air itu dirembesin ke peci. Jadi pecinya dibasahin sampai basah, sampai kena ke kulit kepala. Boleh kayak gitu. Tapi jangan ke peci hitam nggak bisa. Peci hitam itu anti air. Antum giniin air yang banyak juga pecinya yang basah, ya. Peci seperti ini bisa. Jadi taruh air lumayan agak banyak sehingga pecinya basah sampai netes ke kulit, itu boleh. Ya. Tapi lebih baik gimana ya, dilepas. Kalau antum nggak ada uzur, dilepas pecinya, atau tidak dilepas juga boleh. Ini dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suatu saat pakai imamah dari Qatar. Imamah Qatar, udang Qatar itu terkenal ribet, ya, belit-belit. Sampai Rasulullah ketika wudhu nggak buka imamahnya, tapi bagaimana? Dia ambil air, dikibaskan airnya, kemudian diusap begini, lewat bawah imamahnya, bawah pecinya, diusap. Tuh. Jadi pecinya nggak dilepas. Atau antum biasanya kan sering dikebelakangin kan pecinya, gitu. Boleh apa nggak? Boleh, ya. Itu yang keempat. Yang keempat adalah mengusap sedikit dan juga sebagian dari kulit kepala atau rambut dalam batasan kepala, ataupun batasan kepala dari awal tumbuh rambut sampai akhir tumbuh rambut. Boleh usap hanya membasahi satu jari, kemudian mengusap bagian tertentu. Ya, yang pertama, dalam mengusap itu tadi jelaskan bahwasanya mengusapnya itu bagian kepalanya itu mana? Nah, bagian kepala dijelaskan di sini dalam kitab Risalatul Jamiah. Bagian kepala itu dari awal tumbuhnya rambut sampai akhir tumbuhnya rambut. Sama juga kanan kiri begitu, dari awal tumbuh rambut sampai akhir tumbuh rambut. Ustadz, basuh yang sebelah mana? Apakah harus bagian depan? Oh, tidak. Boleh gak wudu tapi basuhnya bagian belakang? Boleh. Karena batasan kepala tuh banyak dan disuruhnya hanya sebagian. Berarti boleh yang mana aja? Boleh yang depan sini, boleh yang depan sini, boleh samping kiri, boleh di belakang, boleh di tengah-tengah. Jadi ambil air, terus habis itu basah ini cuma tengah aja. Boleh apa enggak? Boleh, ya. Terus boleh juga tadi yang udah bilang, pakai satu jari dibasahin. Adapun mengusap rambut yang memanjang melebihi batas kepala tidak diperbolehkan. Kalau misalnya ada laki-laki punya rambut panjang, panjang, atau perempuan punya rambut panjang, rambutnya panjang nih sampai sini, itu tidak boleh diusap cuman rambutnya aja, ujung rambutnya nih kan panjang nih, dia ngusap cuman ujung rambutnya dibasahin seperti itu. Bisa bayangin kan? Ujung rambutnya dibasahin, sah apa enggak? Enggak sah. Yang harus dibasahin itu adalah rambut yang nempel sama kepala atau kulit kepalanya.
Ya, yang di sini atau di sini atau di sini. Nggak boleh yang di di ujung itu nggak boleh. Ya. Boleh di ujung, tapi yang ini juga harus kena. Paham tum? Ya, itu adalah tadi yang keempat. Yang keempat adalah mashur ra'si, mengusap daripada sebagian kepala. Terus yang kemudian yang kelima adalah ghuslur rijlain ma'al ka'bain, membasuh kedua kaki sampai kedua mata kaki. Ya. Dan ini juga harus diperhatikan. Kenapa harus diperhatikan? Jangan sampai ada bagian yang terlewat. Biasanya tuh kadang-kadang kaki itu nggak pakai dibasuh karena males, tangannya nyamperin. Akhirnya gimana? Keran diputer, kakinya doang ditendang-tendangin ke air. Kira-kira kena semua apa enggak? Enggak. Tapi harus tangan kita berperan. Tangan kita gosok-gosok kakinya. Kalau perlu ke sela-sela jarinya kita gosok semuanya. Biar apa? Biar airnya masuk semuanya. Ya. Kotoran di bawah kuku itu wajib dimasukkan air. Jadi kukunya misalnya panjang, di bawah kuku itu wajib dimasukkan air. Bukan arti kukunya dibuka dulu, enggak. Kukunya dibuka sakit. Tapi di bawah kukunya panjang itu wajib dikenain air. Ya, jangan sampai terlewat. Ya. Pecahan tumit juga itu wajib kemasukan air. Misalnya tumitnya ada yang pecah-pecah, yang sering nyeker, tuh kan tumitnya pada pecah-pecah kan? Tahu tumit? Tahu kan? Pecah-pecah. Itu wajib kena air. Pokoknya kaki, seluruh kaki yang namanya kaki sampai mata kaki, bukan sampai dengkul, sampai mana? Mata kaki itu wajib kena air. Ingat, harus dilebihkan. Entah itu di atasnya, tapi jangan over, over. Jangan dilebihkan sampai paha dibilas air. Ya. Ntar sarungnya basah. Yang terakhir ataupun adapun rukun yang keenam adalah at-tertib, ya. Tertib atau berurutan, ya. Berurutan dalam apa maksudnya? Dalam melakukan berurutan dalam mengerjakannya. Artinya nggak boleh dibalik-balik. Nggak boleh kaki dulu baru muka. Habis muka baru pala. Enggak, harus berurutan. Niat dulu, habis niat baru muka, habis muka baru tangan, habis tangan baru kepala, habis kepala baru kaki. Harus nggak berurutan sah apa enggak? Nggak sah, ya. Itu tadi adalah wajib-wajibnya wudu. Baik, alhamdulillah sekarang kita selesai tentang pembahasan wajib-wajibnya wudu. Sekarang Anda mau kasih tahu, wudu itu boleh gak? Wudu itu tidak kontan. Maksudnya tidak kontan apa? Tidak langsung. Misalnya, wudu itu boleh gak? Kita wudu, niat, habis itu cuci tangan, terus kumur-kumur, istinsya, basuh muka, basuh tangan, pergi dulu ke pasar. Pergi dulu ke pasar, beli bawang, beli cabai, balik lagi ke rumah, lanjutin wudunya. Kepala, terus habis kepala apa lagi? Kaki, boleh apa enggak? Boleh, ya. Ternyata boleh. Ya. Jadi boleh wudu begitu? Iya boleh. Misalnya dari kamar antum udah wudu karena tahu di masjid nanti wudunya rame. Saya wudu di kamar. Oh, oke, wudu di kamar. Tapi apa? Ketika wudu di kamar kakinya nggak dibilas. Karena apa? Karena takut ketika nyeker nggak pakai sendal kakinya kotor. Akhirnya apa? Bilas kakinya ketika di masjid. Boleh apa nggak begitu? Boleh, ya. Jadi tapi juga jangan lama-lama banget. Ntar ditungguin sebulan baru dilanjutin. Nauzubillahi min zalik. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Belajar kita tentang daripada furudul wudu, rukun-rukunnya wudu setelah selesai. Insyaallah pada kesempatan berikutnya, pada pertemuan-pertemuan selanjutnya kita akan bahas tentang fardu-fardunya mandi, ya, mandi wajib, ya. Kita akan bahas apa saja yang menyebabkan mandi itu jadi wajib. Kenapa?
dan bagaimana tata caranya nanti insya Allah kita akan bahas. Billahi taufiq wal hidayah. Sekarang kita akan baca doa khutmul majlis. Fokusin hati kita, hadirin hati kita. Alhamdulil ghufuri lil abdi zil ghururi wal farti fil umuri wa hamaqatil khuburi wa salatullah dawama wa salamuhu tamama ala man yaji imama wa li anbiya khitama wa alal alil kirami wa sahbikan nujumi fi qudwatil marami lil urbi wal ajami ya rabbana tarafna nana tarafna wa innana asrafna wa ala ladha ashrafna fa'tub alaina taghsilu kulla hawba wastur lanal awrati wa aminir rawati waghfir liwalidina rabbi wa mauludina wasairil khillani wa kulli zi mahabba aw jiratin aw suhba wal muslimina ajma amin rabbi yasma fadla wa judha manna la biktisabi minna bil mustafa rasuli nuhda bi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi addal habbi wa alihi wa sahbihi idada tahsi sahbi walhamdulil ilahi fil bad'i wat tanahi walhamdulil ilahi fil bad'i wat tanahi. Taib in uridu ilal islahi mastata'tu wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.